You are the one. Kamu diciptakan oleh Tuhan yang sama. Kamu diciptakan dalam bentuk sperma yang sama bentuknya dengan orang lain. DNA-nya kamu dengan DNA-nya orang-orang hebat juga isinya sama. Open and grow up. Let's growing big together. Kembali lagi di Dialog Positif Plus, masih bersama Bapak Wayan Mustika. Ya. Pak Wayan, kita akan bicara paradoks dari apa yang kita sudah bicarakan tentang NPD. Kalau NPD itu kan narsis, Pak Wayan. Jadi dia pengen tampil lah gitu ya, pengen kelihatan dan seterusnya. Nah, ini mungkin di satu sisi adalah kebalikannya, ngumpet terus gitu Pak Wayan. Dia menutup diri, atau yang sering didengar mungkin yang disebut self-isolation gitu. Bahkan intinya dia mau dapat kritikan kayak masukan apa, enggak deh gitu. Ngeblok pokoknya. Ngeblok seblok-bloknya yang akhirnya ya kalau ambang atasnya narsistik gitu ya, ambang bawahnya tuh self-isolation gitu. Nah, ini gimana nih sampai terjadi di bawah ini Pak Wayan? Yang satu krisis kepercayaan diri, yang satu over kepercayaan diri, over confidence, sehingga narsis jadi kan kayak gitu ya. Iya. Kita tahu Kang, di masa kecil itu kan anak-anak itu seringkali mendapatkan dua hal, pujian dan cacian. Betul. Nah, jadi ketika anak kecil itu selalu dipuji, lama-lama dia adiksi dengan pujian. Betul. Wah, saking senangnya apa-apa yang dia lakukan untuk mendapatkan pujian. Betul. Satu ketika bisa jadi narsistik, bisa juga kalau terjadi gangguan gitu. Terus ketika anak kecil selalu dicaci, disalahin, nggak pernah benar, apa-apa yang dilakukan jadi berefek buruk kepada dirinya gitu. Akhirnya dia nggak percaya diri, nangis dimarahin, kamu jangan nangis gitu. Bergembira, kamu ngapain gembira? Kamu tahu kita orang miskin gitu. Udah orang miskin, gembira nggak boleh, nangis nggak boleh. Nah, jadi segala hal kemudian membuat dia merasa bersalah untuk mengekspresikan dirinya. Sampai kemudian dia di masa remaja juga demikian kan, menjadi takut berhubungan dengan orang lain, takut mengekspresikan dirinya, takut menceritakan apa yang mengganjal di dalam batinnya. Takutnya dibilang apa? Takutnya malah dibully. Sehingga dia menyimpan semua permasalahannya itu sendiri. Dia berkembang menjadi introvert. Kemudian ketika ada masalah, dia mungkin melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan kondisi depresinya itu. Karena tidak berani dia keluarkan, kan tertekan, terdepres dia di dalam. Kemudian distres dan seterusnya itu. Nggak berani mengekspresikan. Terus ada orang nolongin dia nggak mau ditolongin. Karena kalau ditolongin berarti dia harus terbuka. Kamu masalahnya apa sih? Nah itu dia nggak berani terbuka. Apa sih yang bisa aku bantu? Dia nggak berani minta bantuan, nggak berani terbuka, nggak berani minta bantuan. Efeknya kemudian apa? Dia menekan seluruh suka duka perjalanan hidupnya hanya untuk dirinya sendiri, nggak bisa curhat pada orang lain gitu. Nah ini berbahaya karena apa? Kita tahu kan efeknya ke dalam. Tuh. Ya, makanya kita sering ketemu orang-orang kayak gitu tuh diam. Kadang dia muncul dalam pergaulan tapi diam. Betul. Ya, Pak. Dia nggak merespon apapun obrolan di luar dirinya. Dia takut mengungkapkan apapun pendapat. Apapun dia takut ungkapkan. Karena ya kalau benar, kalau salah, orang takut salah. Banyak hal begitu. Saya ada cerita gini Pak Wayan. Sedih banget Pak. Jadi saya pernah riset ke satu sekolahan gitu ya. Ini memang agak di remote area sih. Sampai ditanya tuh punya cita-cita apa adik-adik. Bahkan ditanya cita-cita aja Pak Wayan. Takut Pak Wayan. Karena itu yang tadi Pak Wayan benar banget bahwa ternyata anak-anak ini adalah overkritik. Iya. Disalahin. Betul. Pokoknya ya dalam tanda petik ya kembali bahwa ini juga mungkin penting untuk kita sadari dalam konteks yang namanya parenting gitu Pak Wayan. Bahwa apalagi usia-usia 07 yang beneran mereka lagi golden period yang hanya menerima tanpa critical thinking, dan itu jadi habis. Dan yang menarik adalah overkritik membuat mereka susah untuk mengungkapkan, dan merasa serba salah itu yang akhirnya jadi nggak bertumbuh gitu Pak Wayan. Betul. Nah itu luar biasa. Nah pertanyaannya gini Pak Wayan, ketika sudah stuck di level itu gitu, apa yang bisa dilakukan untuk menguplifting gitu ya, naikin kelas bahwa ayo dong, ada percaya diri dong. Naikin percaya diri itu gimana sih Pak Wayan? Iya. Kadang-kadang itu kan ada pohon yang dahannya merunduk.
Itu harus ada yang dekat sama pohon yang merunduk itu untuk membuat dia terangkat, pelan-pelan tumbuh terangkat. Nah, butuh pendampingan, Kang. Oke. Butuh pendampingan yang tidak banyak bertanya tentang apapun masa lalunya, masa kecilnya dan sebagainya. Tapi ketika melihat dia melakukan sesuatu yang positif, langsung diberi respon penghargaan. Wah, hebat ya. Hebat kamu bisa bikin gini. Lalu abaikan. Seakan-akan kita memuji, menyanjung itu tidak untuk tujuan tertentu gitu. Hanya sekedar gitu aja. Jadi lama-lama dia mikir, oh ada orang perhatian nih sama apa yang aku lakukan. Muncul kepercayaan diri. Setidak-tidaknya pada satu orang yang mendampinginya. Oke. Ya. Masih ingat Kang Abu ceritanya seorang anak kecil yang sama sekali nggak tahu apa-apa di kelasnya, yang kemudian dibuatkan surat bahwa anak itu tidak bisa sekolah lagi di sini. Oleh ibu yang mendampinginya lalu mengatakan, kita nggak usah sekolah lagi di sana ya, anak ya, karena ibu dapat surat yang setelah ibu baca, bu guru kepala sekolahnya bilang, kamu nggak bisa lagi sekolah di sana, kamu terlalu pintar untuk sekolah di sana gitu. Akhirnya ibu aja yang ngajarin kamu katanya gitu. Kita belajar yang lebih hebat lagi. Setelah remaja, dia menjadi peneliti yang bernama Thomas Alva Edison. Tuh. Padahal dia dulunya nggak tahu apa-apa gitu. Ya, penilaian buruk bahwa nilainya nggak bagus itu berbahaya bagi ininya. Ibunya yang single mother itu kemudian menguatkannya, mendampinginya gitu. Memberi dia kepercayaan yang dia tidak ketahui bahwa dulu dia dibully. Dia nggak tahu. Iya. Sampai akhirnya dia baca suratnya ternyata kisah aslinya gitu gitu. Nah, kita butuh orang-orang kayak gitu. Saya banyak ketemu anak-anak muda yang saya temani kayak gitu, Kang Abu. Yang awalnya begini gitu. Saya bilang, kamu loh sperma juara dari 400 juta sel sperma gitu. You are the champion. Saya ajak nyanyi. Yuk nyanyi yuk. We are the champion. Saya angkat dia. Setelah itu dia terangkat. Wah, seseorang yang seperti saya mengatakan kamu hebat loh gitu. Kamu pasti tahu apa yang saya tidak tahu. Karena tidak semua saya ketahui. Dengan motivasi begitu dia terangkat, Kang. Betul. Ketika terangkat, oh setidak-tidaknya akan ada orang yang mengerti apa yang terjadi pada diri saya gitu. Mulai dia terbuka. Kita nggak bisa membuka seseorang. Ketuk pintunya. Ketuk pintunya dengan lembut sampai dia buka. Jangan dipaksa. Pakai kunci ini, kunci itu, kunci ini, kunci itu. Pakai obeng. Bisa malah hancur di ininya. Dia merasa akan ada kekerasan yang mau coba masuk ke kamarku gitu dia. Tapi kalau kita ketuk gitu. Atau setidak-tidaknya kita nyanyi-nyanyi di luar lah. Ya. Nah di situ kemudian dia akan melihat, oh ada orang tuh di luar. Siapa ya? Gitu. Siapa ya yang menemani aku sepanjang waktu ini di luar? Dia buka pintu setidak-tidaknya ngintip lah gitu. Itu cara kita membuka batin orang yang tertutup gitu. Saya ketemu banyak seperti itu, Kang Abu. Faktornya adalah parenting. Ada datang nangis ke rumah gini, nggak berani mengungkapkan perasaannya. Iya. Lalu saya menjadi pembelanya. Jadi pembelanya ketika ibunya datang mau cerita tentang anaknya, saya bilang gini, Ibu, saya sudah cukup mendengar dari Ibu. Sekarang saya mau bicara sebagai anaknya. Saya bicara mewakili anak. Tahu enggak Ibu kenapa saya diam? Tidak banyak bicara. Karena Ibu yang terlalu banyak bicara. Betul enggak, Nak? Gitu. Saya menjadi dia, saya mengambil peran sebagai dia. Iya. Karena dia nggak bisa mengungkapkan. Mau saya ngomong gini, ibu nyalahin saya. Ngomong gini, betul nggak, Nak? Ibunya langsung gini. Akhirnya yang terjadi apa? Si anak merasa mendapat pembela. Sejak itu dia terbuka. Setelah dia terbuka, dibimbing kayak apa juga mau. Bangkit dia. Terakhir paling apa yang saya lakukan terakhir? You are great. Ya, paling gitu saya. Tos gitu. Tos, semangatnya bangkit. Si ibu juga gini toh caranya. Sambil saya ngajarin ibu, gini caranya. Ya, mau bangkitin orang malah ditekan, gimana caranya bangkit coba? Betul. Ya, betul. Dan Pak Wayan itu tuh dampaknya ya. Mungkin kalau kita bicara dalam diskusi kelas lah, pembelajaran, sampai banyak banget yang mau nanya, berargumentasi gitu ya Pak Wayan, mau menyampaikan pendapat. Ya, itu tuh takut Pak Wayan. Ya karena itu tadi ya si pendidikan dari figur otoritas itu. Jadi balik lagi terima kasih Pak Wayan, ini sih jadi pembelajaran buat kita bahwa gimana mau membangkitkan kalau kita neken terus gitu ya. Kang Abu sudah lahir di zaman Pak Tinusidin ya.
Udah sih. Udah. Jadi Jadi saya pernah ikut les. kayak apapun gambarnya anak kecil, dia bilang bagus, Iya. bagus gitu. Iya. Sehingga dia terbangkitkan. Iya. Di dunia spiritual pun kita kalau mau jadi guru spiritual harus begitu. Apapun pencapaian dia, good, yuk jalan lagi. Begitu sampai di sini, kesadarannya di sini, good, jalan lagi, good, jalan lagi. Bukannya, itu semua bagian itu belum apa-apa, aku sudah lama di situ. Mana mau orang bangkit gitu. Iya benar. Kita ajak, oke, aku juga pernah di situ. Ayo kita Benar. gitu. Benar. Ya, kan namanya perjalanan. Namanya perjalanan itu kan ada tahap-tahap, kita sampai di sini gitu. Betul. Ya. Kadang kalau kita mungkin sebagai guru kita terlalu cepat larinya, maka karena terlalu cepat larinya di lingkaran berputar itu, pasti kita akan menemukan orang yang ketinggalan. Itu kita ajak lari, jalan lagi, muter lagi. Itu tugas guru. Iya. Ya, bukannya kamu kok teman-temanmu di depan kamu ketinggalan, begitu. Wah, keren. Gitu harusnya. Betul. Tugasnya muter ya. Muter untuk apa? Ini udah sampai, kamu diam, ya udah sampai sini. Aku balik lagi nyari yang lain gitu. Tugasnya begitu gitu. Yang namanya kalau kita mendaki gunung kan ada pemandu pendakian itu. Betul. Sampai di atas dia ngapain? Turun lagi dia, nyari yang lain gitu. Tugasnya begitu. Penuntun kan tugasnya begitu. Betul, Bro. Memotivasi terus-menerus gitu. Jadi kata kuncinya adalah di support system gitu ya, Bro ya. Support system. Dan mungkin yang mendengarkan ini ketika dia yang menjadi orang yang lagi self isolation, mudah-mudahan juga bisa mendengar ini dan menjadi semangat ya, Pak Wayan. Oh ya. Ya, mereka yang mendengarkan ini kalau merasa dirinya bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, coba dengar ini. You are the one. Kamu adalah satu di antara 400 juta sel sperma yang berhasil. Dilahirkan, diciptakan oleh Tuhan yang sama, yang menciptakan orang-orang yang menyebut dirinya hebat atau disebut hebat oleh kehidupan. Kamu diciptakan oleh Tuhan yang sama. Kamu diciptakan dalam bentuk sperma yang sama bentuknya dengan orang lain. DNA-nya kamu dengan DNA-nya orang-orang hebat juga isinya sama. Karbon, nitrogen, oksigen, fosfor, nitrogen. Mereka berkembang, kamu hanya belum mau berkembang. Open and grow up. Terima kasih. Let's growing big together. Let's growing big together. Ya. Makasih, Pak Wayan. Sama-sama. Terima kasih.